Satu jaga lembaga. Penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon pun harus dinyatakan tidak sah. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya lanjutkan diskusi kita sekarang ke Mas Sinton Pasaribu, anggota Komisi Hukum DPR, fraksi PDIP. Bagaimana Anda melihat situasi sekarang? Dan ini calon PDIP sendiri kan yang jadi masalah. Ini bukan calon PDI saja Bang, tapi ini kan awalnya itu dari Kompolnas, diusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan kemudian PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah ya harus mensukseskan agenda pemerintah. Nah, ketika usulan dari Kompolnas kemudian ke Presiden dan Presiden menyampaikan memintakan persetujuan ke DPR dalam hal ini Komisi 3, maka hasil keputusan dari Komisi 3 kemudian paripurna dibawa ke paripurna DPR menyetujui usulan dari Presiden. Nah, jadi ini 9 fraksi di DPR RI itu menyetujui Pak Budi Gunawan yang diusulkan oleh Presiden untuk menjadi Kapolri. Ah, itu Pak Karni. Jadi ini bukan usulan PDI Perjuangan, tapi dari Kompolnas. Bukan, jangan Kompolnas, saya di 6 tahun di Kompolnas. Ini kalau masa pensiun Kapolri itu masih 6 bulan lagi, Kompolnas belum makan ngusul-ngusulin apa-apa. Ini Presiden minta nama dari Kompolnas. Iya. Kenapa Presiden minta nama? Karena ada usulan dari PDI, gitu loh. Karena inisiatif itu dari Presiden dulu. Kompolnas menggodoknya sebagai lembaga yang memang memberi pertimbangan ke Presiden. Tapi kalau nggak ada apa-apa, Kompolnas nggak bakalan ngaju-ngajuin. So tahu dia. Iya, kemudian dimintakan oleh Presiden Kompolnas, dikasih nama, kan kemudian kan diajukan ke DPR. DPR 9 fraksi menyetujui, kan gitu. Maka sekarang secara de facto Pak Budi Gunawan itu sudah Kapolri. Secara de facto. Tinggal secara administratif, secara de jure dilantik, kan gitu. Karena proses politik itu sudah dilampaui dengan persetujuan fraksi-fraksi di DPR, kemudian proses hukumnya dengan dikabulkannya permohonan Pak BG dan sudah tidak ada status tersangka lagi, dan sekarang tinggal menunggu Pak Presiden supaya melantik agar definitif dan secara de jure sebagai Kapolri. Udah ada desakan dari PDIP untuk itu supaya segera dilantik. Jadi bukan hanya PDI Pak Karni. Di DPR itu ada 10 fraksi. Ya, kemarin pleno Komisi 3 ya udah kan sudah meminta, tapi kan ada kasus, ada pra peradilan. Ya. Sekarang setelah putusan pra peradilan ada action nggak untuk supaya segera dilantik? Jadi Komisi 3 kemarin pleno meminta pimpinan DPR menyurati Presiden agar segera melantik kemarin ya Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jadi itu usulannya. Jadi ini bukan lagi persoalan PDI Perjuangan. Udah persoalan Komisi 3. Ya, DPR, lembaga negara. Itu Pak Karni. Jadi
Seperti yang Bang Saur katakan tadi, ya waktu pada mahasiswa dulu memang sering advokasi dan saya senang dengan semangat Bang Saur. Tapi ada cara pandang yang berbeda kawan-kawan di ekstra parlemen dengan kami yang di parlemen. Nah, dalam sisi ini kami memandang bahwa ketika kami melakukan uji kelayakan di Komisi 3 itu dengan Pak Budi Gunawan menyampaikan status penetapan tersangka beliau oleh KPK juga kami tanyakan, dan kemudian beliau menyampaikan ada surat tahun 2010 itu yang dari Bareskrim yang menyatakan hasil penyelidikan Bareskrim terhadap kasus Pak Budi Gunawan, dan itu dinyatakan clear. Maka kami melanjutkan ke paripurna. Jadi secara uji kelayakannya kami menganggap bahwa urusan penetapan status tersangka terhadap Pak Budi Gunawan itu urusan personal beliau. Jadi ketika di Komisi 3 kami meloloskan itu. Kalau Presiden memilih seperti Pak Anta bilang tadi lebih publik bukan DPR, secara praksi sendiri PDIP sikapnya gimana? Artinya dia tidak mengangkat, tidak melantik Budi Gunawan. Kan gini, ketika dimintakan persetujuan ke DPR dan DPR sudah menyetujui, dan kemudian ketika ada disangkakan kasus hukum dan hakim sudah menyatakan bersih dan tidak dilantik juga, apa sikap PDIP? Sebenarnya bukan lagi, ini Presiden tinggal menjalankan keputusan politik dan menjalankan keputusan hukum yang sudah diputuskan dalam pra-peradilan. Ya kalau dia nggak jalankan, apa sikap PDIP? Ya ini tinggal dijalankan aja Pak Karni. Tinggal dijalankan. Proses politiknya sudah, proses hukum sudah. Artinya kan Presiden tinggal menjalankan. Kan itu Pak Karni. Secara de facto kita sudah katakan, seluruh praksi sudah menyatakan itu. Pimpinan DPR sudah menyampaikan surat kepada Presiden agar segera dilantik. Jadi pelantikan itu adalah bagian dari proses menjalankan keputusan politik dan juga menjalankan keputusan umum. Karena tidak ada lagi sebenarnya barrier atau hambatan dari Presiden untuk segera melantik Kapolri. Karena 2 tahapan proses itu, proses politik di parlemen. Ya kalau segampang itu udah dia lantik Pak. Makanya buat si Balakama. Tinggal dijalankan saja Pak Karni. Tinggal dijalankan saja. Ada keputusan politik di parlemen sudah mendapat persetujuan. Ada kasus hukum sudah diputuskan oleh hakim. Ada 2 proses itu sudah dilalui. Maka kami meminta pimpinan DPR menyurati Presiden segera dilantik. Jadi kalau gitu Anda nggak melihat nanti Presiden udah tinggal melatih aja, nggak melatih. Ya ini mungkin prinsip kehati-hatian beliau. Ya tinggal kita tunggu waktunya kapan dilantik, kan itu. Kalau saya beranggapan kalau dalam istilah Batak itu cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Mungkin itu dalam konteks prinsip kehati-hatian Pak Presiden itu. Baik, sekarang Victor dari Nasdem, partai pemerintah juga, dia ruling party. Jadi yang diundang malam ini partai pemerintah aja, Victor Leskodat. Silakan. Ya pertama malam ini saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada Victor. Yang hari ini tanggal 17 adalah ulang tahun keberapa Victor? 50. Lahirnya sebetulnya mau dipaskan orang tua aja pas Valentine Day. Tapi agak meleset 3 hari.
Ini dilema yang dihadapi Presiden ini sebagai anggota DPR, di mana Anda juga terlibat mengusulkan dan Anda tentu mendukung endorse dari PDIP. Gimana Anda melihat sikap Presiden ini yang sampai hari ini masih ragu atau belum mengangkatnya, atau Nasdem udah punya pilihan lain? Baik, Bang Karni. Yang pertama, Presiden tidak pernah mencalonkan Kapolri seorang koruptor. Itu yang pasti. Dan keyakinan itu dibuktikan dengan keputusan hakim yang membebaskan saudara BG. Jadi itu sebuah keyakinan bahwa yang dicalonkan orang baik, orang bersih, dan orang yang mampu memimpin kepolisian negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sekalipun Presiden di publik menyatakan saya mengalami dilema. Jadi menurut saya diskusi ini, menurut saya terlalu jauh untuk berpikir bahwa seolah-olah Presiden dalam keadaan dilema. Saya tidak pernah melihat Presiden dalam kondisi itu. Presiden bertanya ke sana kemari bukan karena dilema. Memang perlu bertanya seorang Presiden untuk memutuskan pada saatnya nanti tepat. Itulah keputusan yang berguna buat bangsa dan negara. Dan oleh karenanya, janganlah kita menggiring opini bahwa seolah-olah Pak Jokowi dalam keadaan yang tertekan luar biasa. Dan dia selalu tersenyum dan tertawa selalu setiap pertanyaan yang diberikan kapan melantik. Dan jawaban Presiden sampai hari ini adalah menunggu proses hukum. Dan selalu dalam kampanye-kampanye Pak Jokowi, saya hanya tunduk kepada konstitusi. Apa artinya? Bahwa memang negara ini harus berdiri dan tegak berdiri terus dan terus berjalan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia atas hukum. Tidak boleh atas opini. Tidak boleh. Dia harus berdiri tegak terus karena hukum itu. Nah, karena itu memang apa yang ditunggu oleh Presiden hari ini, kita tidak boleh tanya apakah lantik atau tidak lantik. Itulah surat Presiden, bukan surat PDIP, bukan surat Nasdem, bukan surat dari siapa. Itu adalah surat Presiden kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri yang akhirnya diserahkan nama seorang Jenderal Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Nah, karena itu kita tidak perlu perdebatkan kapan dilantik. Sudah selesai, ya Presiden akan melantik dengan secepatnya. Tidak ada bingung Presiden menurut saya. Kita ini bahwa Presiden bingung seolah menunggu karena terlalu lama. Memang lama karena pekerjaan dari pihak-pihak yang membuat itu menjadi masalah. Ya, itu saya bilang tadi, KPK tadi itu. Ini lembaga yang super body, yang menangani masalah-masalah pidana yang luar biasa, tetapi dalam perjalanannya tidak bukan orang-orang luar biasa di sana. Makanya banyak di sana ditetapkan tersangka, tetapi dilepaskan. Ini pidana yang luar biasa. Pidana luar biasa itu adalah narkotik, narkoba, terorisme, dan korupsi. Dua ini tidak ada orang tetapkan tersangka lepas, nggak ada. Karena itu kejahatan luar biasa. Lah kok ini ditetapkan tersangka lepas bisa 8 bulan, 9 bulan tidak diproses. Ini nggak boleh. Ini kejahatan. Dan karena itu tidak boleh di dalam negara ini kita mempermainkan hukum. Dan Presiden memahami itu. Saya pastikan Presiden tidak akan mempermainkan hukum. Dia menyatakan dia menunggu proses hukum. Dan proses hukum telah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan apakah lantik atau dilantik. Presiden pasti melantik itu. Siapa yang dilantik? Ya pasti Kapolri. Terima kasih. Saya terpesona dengan Victor malam ini. Jadi Presiden pasti melantik Kapolri. Tapi siapa orangnya? Itu kan jabatan orangnya. Bang Karni, sampai hari ini jangan kita nanya siapa. Surat Presiden kepada DPR itu Budi Gunawan. Satu. Belum pernah Presiden mengeluarkan saya ragu-ragu, karena itu ada 2 surat lagi. Saya menyerahkan lagi surat baru kita ngomong. Belum ada surat.
Jadi Baru satu surat itu. Jadi dia nggak pernah ragu. Tidak akan pernah ragu. Kalau presiden ragu, dia akan mengirim lagi surat. Saya ragu-ragu. Nah, maka itu kita harus bahas itu. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Ratna, tolong ditanggapin dua anggota DPR ini. Saya nggak punya bahan ini nanggapin. Oke. Saya pikir kita terlalu banyak lari dari temanya ya. Kemarin saya nonton sebuah film judulnya 2014. Malam ini saya kepengen betul bicara kepada seluruh lembaga yang sebenarnya punya fungsi mengelola negara. Dan saya mau meminta kepada mereka supaya nontonlah film itu. Judulnya 2014 dan segera saya rasa akan diputar. Bukan aku nggak punya kepentingan dengan film itu, tapi kita semua punya kepentingan, terutama para penyelenggara negara, supaya sadar bahwa rakyat itu bukan penonton. Kalian tuh digaji sama rakyat. Kalian itu harus melayani rakyat. Jangan bikin diskusi-diskusi aneh seperti ini, lalu rakyat nanti disuruh nunggu. Apa ini? Apa kita nggak punya malu? Tonton itu film supaya kalian bisa bercermin. Itulah Indonesia. Supaya kalian bisa nangis seperti rakyat nangis menunggu kalian berunding, bahas. Come on, mikirlah. Tuhan kasih kalian kesempatan memimpin, lakukan sesuatu yang baik. Jangan malah bela ini, bela itu. Mengerti apa? Anda mengerti politik itu sejak kapan? Ini politik brengsek. Aku bukan ahli politik, tapi aku punya common sense. Aku punya sensitivitas. Aku punya empati. Aku punya empati pada kehidupan. Karena yang kalian kelola itu adalah kehidupan rakyat Indonesia. Jadi jangan mencari-cari. Datang ini anak lagi bawa laporan. Kamu nggak malu begitu? Aneh aja loh. Kalau kamu mau belajarlah, lihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Saya sudah lama dengan teman-teman saya di gerakan saya sudah lama mengatakan kita akan tiba pada titik ini. Ini titik paling konyol. Konyol, tidak berwibawa, kehilangan harkat, kehilangan harga diri. Itulah Indonesia sekarang. Buat aku, di sini ini negara sudah tidak punya kepala negara. Jangan manja-manja. Nggak ada kepala negara. Mana kepala negaranya? Mundar-mandir sana sini. Oh nggak usah, jangan dibilang ragu. Jangan. What? Emang kita tolol? Jangan kalian membuat ya seolah-olah bangsa ini atau negara ini tidak punya undang-undang dan aturan. Kalian mau berpolitik untuk merebut satu kedudukan, silahkan. Tapi begitu kalian jadi presiden atau DPR atau apa, buka itu semua politik. Buka. Dan jadilah pengabdi pada rakyat, pada bangsa, pada negara. Kalian tuh digaji. Rakyat loh yang gaji. Dan rakyat menonton kelakuan kalian. Do something. Aku buat, jangan-jangan Anda juga nggak tahu tuh kalau misalnya dari tadi ngomong konstitusi yang mana? Yang udah diacak-acak itu. Yang udah jadi liberal itu. Yang membuat kita makin miskin itu. Itukah konstitusi? Kalau nggak ada gerakan yang kuat dan keras ya, terutama kepada DPR, jangan main-main. DPR itu juga, ini juga presiden ini aneh banget. Ya, DPR itu kontrol, bukan musuh. Jadi kalau DPR menegur, ya harus dia dengar. Nggak, jangan dibuat, ini kan suasananya semua politik, ya kan? Karena ketakutan politik. Tinggalkan politik. Sekarang zamannya bekerja. Udah jadi presiden, kerja. Jangan panggil-panggil apa saingannya Megawati lah. Kenapa nggak? Mana si Megawati? Coba. Loh, mana? Kan kita semua mendengar mulai dari media resmi sampai ke warung kopi, kita udah tahu bahwa
kebingungan presiden kita ini karena ada partai-partai pengusung dan pendukungnya. Oke, sekarang kemana Megawati? Emang kita gaji Megawati buat nakut-nakutin Jokowi? Mana itu siapa? Surya Paloh. Ayo muncul ke permukaan, jangan berada di belakang. Jangan-jangan ini fitnah, jangan-jangan bukan Megawati yang nunggangin, memang jangan-jangan memang Jokowinya aja nggak bisa, ya kan? Jadi ngomong, ini negara milik kita bersama, bukan milik satu orang. Jangan ada yang merasa dirinya berhak mengatur-ngatur presiden yang udah ditetapkan. Gue suka atau tidak suka dia presiden. Jangan diganggu-ganggu. Suruh dia membuktikan dia mampu atau tidak. Kalau hari ini menurut saya kita tidak punya kepala negara. Nah, apakah kepala negara ini karena dia tidak mampu atau dibuat tidak mampu oleh penunggang-penunggangnya? Aku nggak ngerti. Tapi yang pasti ini negara dalam bahaya. Kalau ini terus-menerus seperti ini, bangsa ini dalam bahaya. Mau sampai kapan? Setiap detik yang kita tinggalkan itu ada nilai rupiahnya. Kalian kan ada ahli ekonomi, ahli berhitung. Aku aja cuman seniman, aku bisa mengerti apa yang tidak bergerak. Ya kan? Jadi kalau buat saya, memang ini adalah momentum. Kita harus pakai momentum ini untuk mengubah cara kita melihat bangsa ini dan menghargai bangsa ini. Buat aku nggak penting kok pra-peradilan. Si BG sendiri ngomong kok. Dia ngomong apa tuh? Pokoknya kalau saya nggak dilantik, saya akan bongkar kecurangan pemilu. Apa nih? Ya artinya secara kualitas manusia ini nggak benar. Saya kira dia nggak ada ngomong gitu. Dia ngomong di media. Ya, di media. Ngomong. Ya, dia waktu apa? Waktu dari sekretaris presiden kepresidenan mengatakan supaya mundur, dia bilang kalau saya nggak dilantik, saya akan bongkar. Nah, maksud saya ini secara kualitas saja udah nggak benar. Padahal dia bagian dari pilpres, ya kan? Jadi kalau betul ada kecurangan, dia juga bagian dari situ. Giliran kebutuhannya tidak mau dicopot, terus dia ngancam. Sebenarnya Tuhan lagi bekerja, tidak perlu pra-peradilan. Mulutnya sendiri membuka bahwa dia tidak layak jadi Kapolri. Mulutnya sendiri. Jadi kalau aku mungkin ini mau saya tutup aja daripada saya agak stres nih gue. Tadi aku udah panggil Megawati ya, udah. Oke, jadi kalau saya sih menghimbau ya, kembali ke film tadi, tolong ditonton supaya kita melihat bagaimana buruknya bangsa ini. Dan itu hasil kita. Setelah reformasi apa sih yang didapat oleh rakyat? Jangan ngomonglah tentang pemilihan apa tuh namanya? One vote apa itu sebagai sebuah kebanggaan kemajuan, enggak. Hak demokrasi rakyat itu adalah hidup, dikasih lapangan kerja. Jangan tahu-tahu dikasih kartu terus baris-baris di depan kantor pos, itu bukan. Itu bukan hak demokrasi. Mereka jadi pengemis, padahal mereka yang bayar kalian. Itu yang terjadi. Jadi kalau buat aku ini harus ada revolusi. Itu kaum pergerakan tuh bergeraklah, jangan cuma ngancam-ngancam. Saya kira ini malam yang paling Ibu Ratna ini darahnya paling tinggi malam ini. Kita rehat sejenak.